Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cakri Kananda dengan NIM 2205977. Kali ini saya ingin akan membuat eh, tugas was project di mana menjelaskan tentang materi bahasa Mandarin yang di mana terdapat pada modul 1. Langsung saja kita masuki materi yang pertama yaitu latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia. Tak terkecuali juga dengan bahasa Mandarin. Di era globalisasi, bahasa Mandarin semakin mempengaruhi dunia internasional. Dalam segi kepentingan, bahasa Mandarin dipelajari sebagai ilmu bahasa yang digunakan untuk studi atau sebagai pengantar bahasa pada perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa ibunya, seperti Cina, Taiwan, Hong Kong, dan lain-lain. Uh, Bahasa Mandarin. Apa itu bahasa Mandarin? Mandarin adalah bahasa yang berasal dari Tiongkok dan merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Bahasa ini memiliki banyak penggemar di seluruh dunia karena keindahan dan keunikan karakter-karakternya. Bahasa Mandarin juga menjadi bahasa yang penting dalam dunia bisnis karena Tiongkok menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Saat ini banyak sekolah dan universitas yang menawarkan program belajar bahasa Mandarin. Dan ada juga banyak sumber-sumber belajar bahasa Mandarin secara online, seperti akun YouTube Little Hops Chinese. Nada dalam bahasa Mandarin. Nada dalam bahasa Mandarin merujuk pada tonalitas atau intonasi yang digunakan dalam pengucapan kata-kata. Nada mempengaruhi arti kata, jadi nada yang berbeda akan berbeda pula arti satu kata. Dalam mempelajari bahasa Mandarin, penguasaan nada dan pemahaman sangat penting, karena penguasaan pemahaman yang baik akan dapat mengkomunikasikan ide dan pikiran, selain menciptakan kesadaran bahwa bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Mandarin dalam hal nada atau intonasinya. Selanjutnya, tata bahasa Mandarin. Tata bahasa Mandarin mencakup aturan-aturan yang mengatur struktur kalimat, penggunaan partikel, konjugasi kata kerja, dan sebagainya. Selain itu, tata bahasa Mandarin juga melibatkan penggunaan nada atau intonasi yang mempengaruhi arti kata. Misalnya, suatu kata dalam bahasa Mandarin dapat memiliki beberapa arti, tergantung pada nada yang digunakan dalam pengucapannya. Misalnya kata ma, dengan nada satu berarti ibu, namun dengan nada dua berarti menggantung, dan dengan nada tiga berarti kuda, dan dengan nada empat berarti hamparan. Oleh karena itu, penguasaan nada sangat penting dalam tata bahasa Mandarin. Materi selanjutnya yaitu logat. Bahasa Mandarin terkadang disebut sebagai dialek, tetapi perbedaan antara dialek dan bahasa tidak selalu jelas. Ada banyak versi bahasa Mandarin yang digunakan di seluruh Cina, dan ini biasanya diklasifikasikan sebagai dialek. Ada dialek Cina lainnya seperti bahasa Kanton yang digunakan di Hong Kong, yang sangat berbeda dengan bahasa Mandarin. Namun, banyak dari dialek ini yang menggunakan aksara Cina untuk bentuk tulisannya, sehingga penutur bahasa Mandarin dan penutur bahasa Kanton dapat saling memahami melalui tulisan, meskipun bahasa lisannya sama-sama tidak dapat dipahami. Selanjutnya, apa saja kegunaan kita untuk mempelajari, ya, apa saja kegunaan kita dalam mempelajari bahasa Mandarin. Kegunaan yang pertama yaitu dapat meningkatkan peluang karir. Kemampuan berbahasa Mandarin dapat meningkatkan peluang karir, terutama dalam hubungan bisnis internasional dengan Tiongkok, yang merupakan salah satu ekonomi terbesar di dunia. Kegunaan yang kedua, atau manfaat yang kedua yaitu keterampilan berbicara dan membaca. Mempelajari bahasa Mandarin dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan berbicara dan membaca, yang merupakan aspek penting dalam komunikasi dan pemahaman bahasa.
Selanjutnya pengembangan keterampilan berpikir. Mempelajari bahasa Mandarin juga dapat membantu pengembangan keterampilan berpikir karena bahasa tersebut memiliki struktur dan konsep yang berbeda dari bahasa-bahasa lain. Manfaatnya berikutnya yaitu kesempatan bisnis karena kemampuan menguasai bahasa Mandarin menjadi keunggulan dalam dunia bisnis. Selanjutnya, apa kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi? Kesimpulannya yaitu dengan mempelajari bahasa Mandarin memiliki manfaat yang signifikan seperti meningkatkan kemampuan berbahasa yang dapat membuka peluang karir kita dan mengembangkan keterampilan berpikir. Eh, Selain itu, penguasaan nada atau intonasi juga sangat penting dalam bahasa Mandarin karena dapat mempengaruhi arti kata. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam pelafalan nada atau fonetik dalam bahasa Mandarin hingga perlu adanya perhatian khusus dalam mempelajari bahasa ini. Penggunaan media audiovisual seperti film kartun juga dapat membantu dalam mempelajari bahasa Mandarin. Oleh karena itu, mempelajari bahasa Mandarin dapat memberikan manfaat yang signifikan eh, terhadap berbagai aspek kehidupan, baik secara pribadi maupun profesional. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.